Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini, Kak Dahniar akan menjelaskan mengenai substansi genetik bagian 3, tepatnya mengenai sintesis protein. Nah, jadi ini peta konsepnya ya. Jadi untuk pendahuluan sampai kromosom ini sudah kita bahas di part sebelumnya. Buat kalian yang belum nonton, ditonton dulu ya supaya kalian bisa lebih paham. Nah, jadi untuk kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai sintesis protein. Langsung aja. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan juga like ya supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Nah, jadi kalian pasti tahu kan bahwa untuk menjalankan fungsinya, tubuh kita itu membutuhkan berbagai variasi nutrisi yang terkandung dari makanan kita. Tapi tubuh kita itu nggak bisa menggunakannya secara langsung. Jadi makanan yang masuk itu kan berupa polimer, sedangkan usus kita hanya bisa menyerap dalam bentuk monomer gitu kan. Misalnya yang masuk itu nasi itu kan adalah polimer dari karbohidrat gitu ya, sedangkan usus kita ini hanya bisa menyerapnya dalam bentuk monomer dari karbohidrat itu, bisa dalam bentuk glukosa maupun fruktosa gitu kan. Nah, dan untuk membuatnya menjadi monomer ada pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Nah, pencernaan kimiawi sendiri menggunakan substansi protein yang dinamakan enzim. Nah, kalian tahu nggak sih enzim atau protein itu terbentuk dari mana ya kira-kira? Iya, betul banget. Jadi enzimnya itu berasal dari peristiwa sintesis protein juga. Nah, nanti proteinnya dimodifikasi gitu ya menjadi enzim. Nah, jadi seperti ini nih peristiwa modifikasinya. Nanti protein yang keluar di sini akan masuk ke bagian cis dari aparatus Golgi dan kemudian keluar gitu ya, keluar dari sel gitu atau diekspor keluar sel. Nah, untuk belajar lebih lanjut mengenai sintesis protein, kalian harus tahu dulu nih dogma sentral biologi molekuler. Jadi dogma sentralnya adalah seperti ini. Nah, tubuh kita itu kan punya DNA ya, yang bentuknya itu double helix. Nah, jadi DNA itu sendiri, dia bisa mereplikasi dirinya sendiri atau menggandakan dirinya sendiri. Nah, dan DNA ini bisa membentuk mRNA atau messenger RNA atau disebut juga RNA duta melalui peristiwa transkripsi. Nah, dan mRNA ini atau RNA duta ini bisa diterjemahkan menjadi protein melalui peristiwa translasi gitu. Nah, dan untuk tambahan, jadi sebenarnya transkripsi ini tidak hanya membentuk satu jenis RNA. Jadi ada 3 jenis. Selain mRNA, ada juga tRNA atau RNA pembawa dan juga ribosomal RNA gitu ya. Jadi untuk transfer RNA, ini fungsinya untuk membawa asam amino saat translasi gitu ya. Sedangkan rRNA ini dia berperan sebagai penyusun ribosom gitu. Nah, lanjut aja ke peristiwa yang pertama, yaitu peristiwa replikasi DNA. Nah, peristiwa replikasi DNA ini, jadi adalah suatu proses penggandaan DNA ya. Udah tahu ya bahwa replikasi DNA itu adalah peristiwa penggandaan DNA. Dan proses ini tuh sangat penting dalam pembelahan sel, tepatnya di fase S dalam siklus sel somatik gitu ya. Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari siklus sel somatik. Kalau kalian udah belajar reproduksi sel, pasti kalian paham tentang ini gitu. Tapi nggak apa-apa, ini Mbak jelasin lagi ya. Nah, jadi sel somatik atau sel tubuh itu kan dia mengalami reproduksi sel. Nah, siklusnya tuh seperti ini. Jadi ada G1, growth 1, fase S ini adalah fase sintesis dan juga growth 2. Nah, dan yang paling penting di sini ada fase mitosis gitu ya. Nah, dan fase S ini di sini terjadi replikasi DNA atau penggandaan DNA gitu. Jadi materi DNA yang telah digandakan kemudian nantinya akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru gitu. Oke. Nah, di sini ada 3 hipotesis mengenai model replikasi DNA. Nah, 3 hipotesisnya apa aja? Nah, ada hipotesis
semi konservatif, kemudian ada konservatif dan juga dispersif. Jadi kalau menurut hipotesis semi konservatif, nah ini menganggap bahwa pita double helix molekul DNA lama itu akan membuka dengan bantuan enzim. Nah, lalu pada masing-masing pita DNA lama terbentuklah pita DNA yang baru. Itu semi konservatif ya. Jadi dia membuka dulu double helixnya, kemudian masing-masing pita DNA lama itu dia akan membentuk pita DNA yang baru. Sedangkan yang konservatif, nah ini adalah hipotesis yang menganggap bahwa molekul dari DNA yang lama itu tetap atau tidak membuka. Lalu di samping setiap molekul DNA lama dibentuklah molekul DNA yang baru gitu. Nah, sedangkan teori yang ketiga, ini adalah teori dispersif ya. Dia menganggap bahwa molekul DNA itu terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian, pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA baru. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah semi konservatif model ya. Jadi di sini adalah DNA parental atau DNA induknya atau DNA yang awal. Nah, nanti dia akan membuka nih dengan bantuan enzim ya. Ada yang dinamakan enzim helikase sehingga dia akan membuka untai gandanya. Nah, kemudian masing-masing yang warna biru itu kan adalah DNA yang baru. Nah, gitu. Jadi, kemudian setelah itu nanti akan terjadi lagi replikasi yang kedua gitu. Replikasi kedua kan ini mengganda lagi nih. Berpisah jadi dua gitu kan. Ada yang biru, ada yang merah. Terus masing-masing nanti dia akan membentuk yang baru lagi, yang warna biru berarti di sini yang baru gitu. Ini adalah semi konservatif model. Sedangkan konservatif model dia menyatakan bahwa parentalnya ini dia nggak ngebuka gitu, untai gandanya tuh nggak kebuka, dia tetap. Nah, tapi nanti dia di sampingnya akan membentuk ini yang baru, membentuk DNA yang baru gitu. Ini menurut teori konservatif model. Jadi dia akan tetap bertahan gitu ya. Jadi yang merah nanti di sini, ini yang biru ini yang baru gitu. Ini di sini dia tetap bertahan. Nah, ini di sini ada replikasi yang kedua. Jadi ini juga tetap bertahan di sini dan dia akan membentuk yang baru. Yang biru juga ini yang baru nih. Ini juga sama. Ini tetap bertahan dan akan terbentuk DNA yang baru gitu. Nah, sedangkan teori replikasi DNA yang ketiga ini adalah dispersif model. Jadi di sini parentalnya akan terbagi-bagi, terpisah-pisah. Ini kan kayak terpisah-pisah gitu kan. Nah, jadi kayak selang-seling gitu. Jadi terpisah dan kemudian nanti di seling-selingannya ini akan membentuk yang namanya DNA baru. Nah, ini teori dispersif gitu. Nah, langsung aja ke berikutnya, yaitu mengenai sintesis protein itu sendiri. Nah, jadi sintesis protein itu melalui dua tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan juga tahapan translasi. Nah, jadi kalau transkripsi itu adalah proses sintesis RNA ya, menggunakan DNA sebagai cetakannya. Itulah transkripsi atau nama lainnya ya, kan dari sini kelihatan ya transkripsi, berarti kayak penulisan ulang DNA ke dalam mRNA. Nah, itulah yang disebut sebagai transkripsi. Nah, transkripsi DNA itu menghasilkan 3 jenis RNA. Selain mRNA, ada juga tRNA dan juga rRNA. Nah, kemudian peristiwa translasi itu adalah penerjemahan mRNA menjadi asam amino oleh tRNA yang ada di dalam ribosom. Jadi, dari sini kan juga udah kelihatan ya, namanya juga translasi. Berarti di sini ada peristiwa penerjemahan gitu ya, atau translate gitu kan. Penerjemahan apa? Penerjemahan mRNA menjadi asam amino. Nah, singkatnya tuh seperti itu ya. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini kan ada DNA ya sebagai cetakan. Nah, nanti di sini ada transkripsi. Jadi dia akan membuka dulu nih untai gandanya dan nanti akan terbentuk yang namanya RNA. Nah, nanti RNA ini akan diubah menjadi protein. Protein itu kan polipeptida ya, melalui peristiwa translasi gitu. Nah, ini gambarnya sama juga ya. Ini adalah peristiwa transkripsi. Jadi di sini ada enzim RNA polimerase gitu kan. Enzim yang berperan dalam peristiwa transkripsi. Nah, dan di sini akan terbentuk yang namanya RNA. Yang nantinya RNA ini akan digunakan dalam peristiwa translasi gitu.
Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai transkripsi atau peristiwa di mana DNA membentuk yang namanya RNA duta atau RNA messenger. Nah, peristiwa transkripsi ini melalui 3 tahapan. Itu yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Nah, tahapan yang pertama, inisiasi adalah suatu tahapan di mana RNA polimerase itu melekat ke daerah promotor sehingga untai ganda DNA itu terbuka. Daerah promotor itu adalah daerah yang dikenali oleh RNA polimerase dan di sini banyak terdapat basa nitrogen, timin, dan juga adenin. Nah, kenapa banyak timin dan adenin? Karena kan nanti RNA polimerase harus membuka untai ganda DNA ya. Nah, basa nitrogen, timin, dan adenin, kalau kalian ingat ya hipotesisnya Chargaff, dia kan dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, ya kan? Nah, karena dia dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, dia ini lebih mudah lepas dibandingkan dengan guanin dan sitosin yang dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Gitu. Nah, makanya jadi di daerah promotor karena dia di sini harus dibuka untai gandanya, maka di sini banyak basa nitrogen, timin, dan juga adenin. Makanya sering disebut sebagai tata box gitu ya. Nah, itulah tahapan inisiasi gitu. Kemudian lanjut ke tahapan yang kedua, tahapan elongasi, yaitu suatu tahapan di mana RNA polimerase itu akan menambahkan nukleotida di sepanjang rantai ganda DNA yang telah terbuka. Nah, makanya nanti di sini terjadi pemanjangan RNA gitu ya. Pemanjangan RNA itu terjadi di elongasi gitu. Nah, dia juga akan bergerak ke daerah terminator gitu. Kemudian yang ketiga adalah terminasi. Nah, tahapan terminasi itu adalah tahapan di mana RNA polimerase itu telah mencapai daerah terminator. Jadi karena dia udah mencapai daerah terminator, maka peristiwa transkripsi itu selesai. Jadi daerah terminator ini sebagai sinyal bahwa peristiwa transkripsi itu harus selesai gitu. Nah, sehingga akan terbentuk yang namanya RNA ini. RNA-nya ada 3 ya, kalau di transkripsi itu ada RNA transfer atau pembawa, RNA duta atau messenger, dan juga ada RNA-R atau ribosomal RNA gitu. Selain itu, karena tugasnya udah selesai ya, di sini RNA polimerase juga akan lepas gitu. Nah, ini gambarnya juga sama ya, di sini ada peristiwa inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, ini nukleotidanya nih, ini ditambahkan sehingga terjadi pemanjangan di sini. Jadi yang warna orange ini adalah RNA polimerase gitu. Nanti kalau udah selesai, ketika RNA polimerasenya udah mencapai di daerah terminator gitu ya, maka dia akan lepas dan terbentuklah RNA gitu. Oke, lanjut ke peristiwa dari sintesis protein yang kedua, itu adalah peristiwa translasi. Jadi setelah terbentuk yang namanya mRNA atau messenger RNA atau RNA duta, nah itu kan harus diterjemahkan tuh menjadi protein. Nah, peristiwa penerjemahan itulah yang disebut sebagai peristiwa translasi gitu. Dan sebelum masuk ke translasi, kalian harus tahu dulu nih, ada codon start dan juga ada codon stop gitu yang berperan dalam peristiwa translasi. Jadi codon itu adalah apa sih? Codon itu adalah 3 basa nitrogen yang berurutan yang terdapat pada mRNA. Itulah yang disebut sebagai codon. Nah, makanya ada juga antikodon. Kalau antikodon kan berarti dia yang kebalikan dari kodon gitu ya. Jadi antikodon itu adalah 3 basa nitrogen yang berurutan pada tRNA atau RNA pembawa gitu. Nah, sedangkan kodon start dari namanya kelihatan ya di sini ada kata start, artinya dia sebagai sinyal dimulainya translasi gitu. Sedangkan kodon stop itu adalah sinyal berhentinya translasi gitu. Dan kodon start ini dia bisa diterjemahkan menjadi asam amino, yaitu asam amino metionin ya. Nah, makanya dia disebut sebagai kodon bermakna. Sedangkan codon stop dia hanya sebagai sinyal berhenti aja, tapi dia nggak bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, makanya dia itu disebut sebagai codon tidak bermakna. Kemudian codon start itu hanya satu, yaitu hanya AUG saja. Sedangkan codon stop itu ada 3, ada UAA, UAG, dan juga ada UGA gitu. Nah, kemudian ada juga kompleks ribosom yang berperan dalam proses translasi. Kompleks ribosom ini adalah gabungan antara ribosom subunit kecil, kemudian dengan tRNA atau transfer RNA,
dan juga ribosom subunit besar. Jadi ketiganya ini dia terikat pada mRNA ya. Jadi mengikat pertama kali itu ya pada codon start gitu kan, AUG ini. Nah, di sini ada 3 situs gitu. Ada 3 situs yang terdapat pada ribosomal ini ya, RNA, ribosom subunit besar. Ada pada ribosom subunit besar, yaitu daerah E, P, dan juga A gitu. Nah, apa sih maksudnya situs E, situs P, situs A? Jadi, situs P ini disebut sebagai situs peptidil gitu. Nah, jadi situs peptidil adalah situs mengikat tRNA yang menahan rantai polipeptida asam amino yang sedang tumbuh. Itu situs P. Nah, sedangkan situs A ini dari kata akseptor ya, karena dia yang menerima gitu. Jadi kalau ada tRNA masuk ya, pertama kali masuk ke sini, situs akseptor. Sedangkan situs E ini dari kata exit. Jadi di sini berfungsi sebagai ambang batas. Nah, nanti kalau misalnya tRNA-nya sudah tidak membawa asam amino, maka dia akan keluar melalui situs exit ini gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia peristiwa translasinya. Dia ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada inisiasi. Tapi inisiasinya tidak sesimpel inisiasi pada transkripsi ya. Jadi kan kalau di transkripsi RNA polimerase nempel di daerah promotor. Kemudian nanti DNA-nya itu akan terbuka untuk gandanya. Nah, udah itu inisiasinya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya inisiasi pada translasi ini lebih kompleks. Nah, karena yang tergabung ini banyak tadi ya yang kompleks dari ribosom itu kan. Nah, jadi inisiasinya adalah yang pertama ribosom subunit kecil itu akan melekat pada daerah codon start yaitu AUG gitu. Nih, dia menempel pada AUG. Kemudian diikuti dengan penempelan RNA transfer. RNA transfer yang bawa metionin ini adalah RNA transfer inisiator karena kan dia yang menginisiasi ya, yang mengawali gitu. Nah, kemudian diikuti dengan penempelan ribosom subunit besar. Jadi, setelah itu akan menempel ribosom subunit besar yang tadi dia punya 3 situs pengikatan, yaitu E, P, dan juga A gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai kompleks ribosom. Ketika sudah terbentuk kompleks ribosom, berarti inisiasi translasi sudah selesai gitu. Lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan elongasi. Nah, tahapan elongasi translasi adalah tahapan di mana terjadi pemanjangan rantai asam amino RNAR subunit besar. Nah, jadi RNAR subunit besar itu dia akan berperan sebagai enzim yang berfungsi untuk mengkatalis pembentukan ikatan peptida gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peristiwa terminasi. Jadi kalau terminasi itu adalah proses pengakhiran di mana kompleks ribosom ini dia sudah mencapai daerah codon stop gitu. Kalau nggak UAA, UAG ya UGA gitu. Codon stop tuh tadi udah dikatakan bahwa dia nggak mengkode asam amino ya. Dia hanya sebagai alarm atau sinyal untuk menghentikan proses translasi. Makanya dia disebut sebagai codon tidak bermakna. Nah, nanti kalau udah terminasi, kompleks ribosom itu akan lepas gitu. Dia akan lepas dan terbentuk yang namanya polipeptida. Gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah siklus elongasi ya. Jadi siklus elongasi yang pertama kalian lihat, jadi pertama kali kan nanti akan menempel pada daerah P ya, AUG itu kan. AUG dia akan nempel di sini. Nah, jadi dia akan membawa yang namanya metionin. Kemudian nanti kalau misalnya ada tRNA lagi, dia akan nambahnya di daerah A gitu atau situs A. Nah, nanti ketika di sini sudah ada tRNA, maka asam aminonya, ini rantai asam aminonya akan berpindah ke bagian kanan. Nah, ke bagian kanan yaitu ke situs A. Jadi gabung ke sini, loncat ke sini. Nah, sehingga yang tadinya ini membawa banyak rantai asam amino, kan dia jadi nggak punya nih, sehingga dia sudah tidak bermuatan. Karena dia tidak bermuatan, maka dia akan bergeser ke daerah exit gitu. Dia akan bergeser ke daerah exit dan akan keluar kayak gini, dia akan keluar gitu. Ini adalah siklus elongasi gini terus sampai mencapai ke mRNA yang dia itu ada codon stopnya di sana gitu. Nah, jadi ini adalah proses terminasi. Ini yang merah. Nah, perlu kalian tahu yang merah ini adalah mRNA-nya gitu kan.
Dan nanti kalau misalnya udah mencapai codon stop, maka di sini ada faktor pelepasan. Jadi dia akan nutup sehingga apa? Sehingga nanti di sini tRNA-nya akan lepas gitu. tRNA-nya lepas, kemudian terbentuklah polipeptida. Polipeptidanya akan bebas gitu ya. Polipeptida ini kan adalah protein gitu kan. Gabungan dari banyak peptida. Nah, kemudian ribosomnya juga akan lepas. Ribosom subunit kecil, subunit besar, kemudian faktor pelepasan juga tadi akan lepas. Inilah peristiwa terminasi translasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai transkripsi dan juga translasi. Mudah ya? Jadi sebenarnya sederhananya dari sintesis protein yaitu yang pertama DNA itu akan membentuk RNA duta gitu kan. Peristiwanya disebut sebagai transkripsi. Kemudian nanti kalau pada eukariot RNA duta itu akan keluar dari inti menuju ribosom. Nah, selanjutnya RNA transfer itu membawa asam amino sesuai dengan kode yang dimiliki oleh RNA duta. Dan selanjutnya asam amino akan berderet untuk membentuk protein gitu. Nah, kemudian Mbak akan jelaskan mengenai perbedaan sintesis protein pada prokariot dan juga eukariot. Jadi prokariot itu adalah organisme yang dia ini tidak memiliki karioteka. Apa itu karioteka? Karioteka itu adalah membran inti. Jadi organisme yang tidak memiliki membran inti atau karioteka masuk ke prokariot. Contohnya adalah bakteri gitu. Semua yang ada di dalam kingdom Monera itu dia prokariot. Nah, kemudian eukariot adalah kebalikannya. Jadi semua organisme yang memiliki karioteka maka dia disebut sebagai organisme eukariot. Nah, siapa di dalamnya? Semua anggota yang ada di kingdom Protista, Plantae, Animalia, dan juga Fungi itu dia masuk ke eukariot gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari selnya. Nah, ini adalah sel bakteri, perwakilan dari kingdom Monera ya, dia termasuk ke prokariot, sedangkan yang kanan adalah eukariot. Nah, di sini dia nggak punya nih yang namanya membran inti gitu kan. Jadi materi genetisnya langsung bersinggungan dengan sitoplasma. Sedangkan pada eukariot dia punya membran inti gitu. Jadi materi genetisnya ini ada di dalam membran intinya gitu kan. Jadi dia tidak bersinggungan langsung dengan sitoplasma gitu. Nah, jadi perbedaannya yang pertama pada sel prokaryotik itu dia tidak terjadi proses splicing karena tidak terdapat intron dalam satu strand mRNA hasil transkripsi. Sedangkan eukaryotik itu terjadi proses splicing karena hasil transkripsi itu masih berupa pre-mRNA. Artinya masih terdapat intron dan juga ekson. Apa sih intron? Apa sih ekson itu? Nah, ini jelas lagi ya. Jadi kalau ekson dan intron ini terdapat pada RNA gitu. Jadi ekson dan intron ini terdapat pada RNA. Nah, urutan RNA yang nantinya diekspresikan itu disebut sebagai ekson. Jadi yang masuk ke tahapan translasi itu adalah ekson. Sedangkan intron itu adalah urutan RNA yang tidak diekspresikan. Itu yang disebut sebagai intron dan ini harus dibuang. Intron ini hanya dimiliki oleh eukariot. Makanya di eukariot itu ada proses splicing. Maksudnya splicing di sini ada proses pengirisan atau pembuangan intron. Nah, sehingga setelah terjadi splicing barulah terbentuk yang namanya mature mRNA atau mRNA yang udah matang gitu. Mudah ya. Nah, jadi kalau prokaryotik karena dia nggak punya intron, ya pasti nggak ada proses splicing. Tapi kalau eukaryotik karena dia punya intron, intronnya harus dibuang, makanya ada proses splicing gitu. Nah, kemudian pada prokaryotik, peristiwa translasi itu terjadi tanpa menunggu transkripsi selesai. Jadi dimulainya translasi itu nggak harus menunggu transkripsi selesai gitu. Nah, karena apa ya? Karena tadi ya, karena ini kan nanti RNA yang dihasilkan langsung RNA yang sudah matang ya. Kalau pada prokaryotik, maka dia bisa langsung diterjemahkan gitu. Bisa langsung ditempeli oleh ribosom gitu kan. Dan juga karena dia di sini tidak terdapat pembatas ya, tidak terdapat karioteka, ribosomnya tuh langsung bisa bersinggungan dengan RNA-nya gitu. Sedangkan pada eukariot ya karena memang dia harus di splicing dulu, harus dibuang, terus dibuang intronnya, baru kemudian dia keluar gitu kan. Keluar baru ketemu sama yang namanya ribosom gitu. Jadi memang transkripsinya tuh harus selesai dulu gitu kan. Nah, baru nanti dia akan keluar dan akan bertemu dengan ribosom gitu. Jadi kalau pada eukaryotik peristiwa translasi hanya terjadi jika transkripsi sudah selesai. Jadi syaratnya tuh
transkripsinya tuh harus udah selesai dulu baru translasi. Itu kalau pada eukariotik. Gitu. Mudah ya? Oke, sekian dulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.